benar-benar kurus banget, terus korengan, seluruh badan tuh korengan. Gue khawatir dong, gue nanya kan sama ustadznya, Pak Ustadz ini kenapa gitu. Terus kata Pak Ustadznya, sukmanya AA kamu itu udah di sana. Itu si AA bener-bener kayak orang kesakitan, ya gimana sih, kayak orang ngerasa digorok gitu, sampai kayak gitu kan. Tiba-tiba ada angin, hujan, tapi di rumah ustadznya doang. Oke, selamat malam teman-teman pijakers dimanapun kalian berada. Gue berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini nih, gue kangen banget sama segmen Ceritanya Podcast. Dan di Ceritanya Podcast kali ini, gue ada tuh. Kita berpijak kehadiran tamu spesial nih. Ada Kak Sherly. Kak, boleh nggak perkenalan dulu dari mana? Oke, halo, nama aku Sherly. Dari YouTube Diary Neng Sherly. Diary Neng Sherly. Tuh, buat kalian nih yang nonton nih, jangan lupa buat cek-cek juga YouTube-nya Kak Sherly, karena di YouTube-nya Kak Sherly nih banyak cerita-cerita yang horor. Yang menarik. Menarik banget dah pokoknya, asli. Pokoknya kalau nggak menarik gue nggak bakal nyamperin ke sini. Aduh, ya Allah, garing banget ya. Nah, Kak, Kak Sherly nih gue dengar kayak katanya dulu tuh nggak pengen nge-YouTube. Terus kenapa memutuskan untuk nge-YouTube dan di horor pula? Iya bener. Awalnya tuh ya emang bukan YouTuber kan, cuman sering ngirim-ngirimin cerita yang pernah gue alami sendiri kan. Akhirnya gue ngirim lah tuh ke salah satu YouTuber dan dia tertarik. Nah, gue ceritain lah tuh pengalaman gue. Terus kata YouTubernya, udah lu bikin YouTube aja, katanya pengalaman lu kan lumayan banyak, kata gitu. Sekalian kan lu bisa silaturahmi lah sama yang lain. Akhirnya gue bikin YouTube, dan gue juga collab sama yang lain, ternyata ya mereka suka sama cerita gue gitu. Berarti awalnya itu emang karena jadi narasumber dulu, baru akhirnya bikin. Dan kenapa horor? Karena hidup gue udah horor sih. Ya Allah. Karena dari keluarga gue pun udah mistis sih. Berarti emang udah ada basic sebenarnya di horor. Cuma karena dulu gue orangnya masa bodoh dan nggak mau terlalu mendalami hal-hal mistis, jadi ya udah gitu. Dan pas punya pengalaman yang menurut gue luar biasa gitu, dan gue pengen sharing sama teman-teman, ya akhirnya terjunlah ke dunia mistis. Barusan Kak Sherly bilang pengalamannya luar biasa nih. Pengalamannya ya ada lah yang apa tuh? Luar biasa kayak gimana nih? Ya, jadi ini pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain sih sampai sekarang, dan memang nggak patut untuk dicontoh ya untuk teman-teman semuanya. Itu pengalaman pas gue ikut yang namanya ritual pesugihan. Oh iya. Oke. Itu luar biasa ya. Mama papa udah pesugihan yang disebutin. Itu hampir berapa tahun ya, gue ngelakuin itu di tahun 2012. Berarti masih 10 tahun lalu. Ya, itu selama hampir 8 tahun kita diteror. Sampai 2020? Iya. Mungkin terus 2021 kali terakhir. Dan banyak banget kayak sosok-sosok yang datang ke gua sama datang ke AA gua. Jadi gua itu sama AA gua yang ngelakuin ritual pesugihan itu di tahun 2012. Itu baru lulus sekolah gua dulu. Jadi ceritanya itu baru lulus sekolah, AA gua ngajakin gua ke daerah Jawa Tengah lah. Gue nggak tahu tuh awalnya dia ngajakin gue untuk main atau kayak gimana. Yang dia cuma bilang ayo ikut sama AA gitu. Ya udah, akhirnya gue ikut. AA itu sepupu gue ya. Gue ikut,
ternyata gue ke tempat salah satu dukun di sana. Berarti ibarat kata Kak Sherry ini kecemplung. Iya, gue nggak ngerti tuh yang namanya pesugihan itu apa. Memang gue terlahir di dunia mistis, tapi untuk ke arah pesugihan itu gue nggak ngerti gitu. Nah pas gue diajak lah ke rumah itu, awalnya kan gue nggak ngerti apa-apa nih. Gue nggak tahu kalau si A itu mau melakukan pesugihan kan. Pas nyampe situ, si A bilang kalau dia mau melakukan pesugihan. Dia bilang katanya AA ngelakuin kayak gini untuk membantu perekonomian keluarga. Gue kan mikir ya, kata gue pesugihan itu apa gitu ya. Itu hanya barter kata dia. Dulu tuh zamannya itu namanya barter kayak gitu. Kata gue ya kalau misalkan memang mau membantu perekonomian keluarga ya gue mau gitu. Barter ini cuman hanya sekedar istilah atau emang ada yang dipertukarkan? Dulu mah cuma sekedar istilah. Gue nggak ngerti tuh barter itu, barternya kita ngasih apa atau kita dikasih apa, gue masih belum ngerti pada saat itu kan. Namanya baru lulus sekolah, yang dipikiran itu kan cuman happy, seneng-seneng. Wah gue udah lulus nih kan gitu. Pikiran gue tuh wah gue apakah gue mau kerja atau mau kuliah kan pada saat itu kan. Jadi ke arah situ tuh nggak ada gitu. Pas gue ditanya sama A, terus emang keluarga gue juga perekonomian emang lagi kurang baik kan pada saat itu. Akhirnya gue mengiyakan lah ajakan si AA. Kenapa gue diajak? Karena persyaratannya itu harus ada 2 orang keluarga yang ngelakuin ritual. Kalau gue ritualnya di rumah si dukun itu, kalau si AA itu ritualnya di belakang rumahnya dia. Jadi kayak ada gunung, terus ada gua gitu, dan disitulah ritual si AA. Berarti selama ritual itu ada sesajen yang disiapkan? Ada, gitu. Banyak. Jadi pertama kan gue nih dengan ritual kan, itu sekitar jam 1 malam. Gue disediain kayak ruangan khusus, di situ udah ada sesajen, kopi manis, kopi pahit, terusnya ada bunga-bunga, ada dupa juga, terus ada foto kayak Kanjeng Ratu Kidul lah. Pokoknya yang berpakaian hijau-hijau lah gitu kan. Terus ada keris-keris di situ. Nah, gue dikasih kayak lampu corong. Lo tau lampu corong nggak? Yang kayak Petromax gitu. Iya, tapi yang zaman dulu tuh itu yang kecil tapi. Gitu Gue disuruh duduk. Nah, ini kan gue nih di sini sesajen. Nah, di samping sesajen itu kayak ada space gitu. Tempat nggak tahu awalnya itu buat apa. Akhirnya gue disuruh duduk. Gue di situ udah deg-degan karena gue dikasih tahu bakal ada sesuatu yang datang, sosok yang datang kayak gitu. Gue yang namanya dulu masih kayak pemikirannya masih bocil kan, ya gue iyain aja apa yang dikatain si dukun sama si AA itu kan. Gue duduk, awalnya deg-degan lah, siapa yang nggak deg-degan kan, meskipun kakak gue ada di sebelah gue, tapi kan tetap aja di ruangan itu cuma ada gue kan. Gue duduk, lampu dimatiin, cuma ada lampu yang corong itu kan. Lama-kelamaan itu ruangan jadi membesar. Yang tadinya cuma 1 kamar, tapi kayak udah luas. Tapi gelap. Tapi kan kita ngerasa ya, kalau misalnya itu luas gitu kan, tuh gue merinding. Kalau cerita itu gue pasti merinding dah. Gue duduk, tiba-tiba udah banyak sosok yang datang. Kayak seliwiran gitu yang lewat, putih. Ya gue tahu itu kuntilanak, pocong gitu. Tapi anehnya, pada saat itu nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut sama sekali. Pas gue duduk, itu takut gue bener-bener kayak gimana sih orang takut udah nggak bisa duduknya, nggak bisa bakal diam kan, udah kesini kesana gitu, gelisah. Tapi pas udah ruangan itu udah berbeda, gue nggak ada rasa takut sama sekali di situ. Kata gue kok aneh banget ya. Dan setelah beberapa saat kemudian ada sosok di depan gue, blek. Bisa diitin nggak? Deskripsikan. Itu sosoknya nenek-nenek. Dia pakai tudung, tapi pakai tudung hitam tapi segini nih. Dia nggak ngeliatin mukanya, dia cuma nunduk. Tapi gue tahu itu nenek-nenek. Berarti dia kayak pakai jubah. Pakai jubah. Pakai jubah, dia duduk sila, pakai jubah segini. Terus sampingnya tuh kayak ada sosok tinggi gede. Kayaknya sih itu pengawalnya, kayaknya. Tapi gue nggak tahu. Dia nanya pakai bahasa Jawa. Gue nggak ngerti kan bahasa Jawa tuh kayak gimana gitu. Akhirnya gue nanya, gue bilang
kan gue disuruhnya manggilnya Nyai. Maaf Nyai, saya nggak bisa bahasa Jawa gitu. Akhirnya dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Gitu. Gue bilang kan, gue Sherly, gue mau membantu saudara gue gitu. Dengan dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dia tangannya kayak gini, terus di sini ada 3 gepok uang ratusan. Jadi kayak 100.000 tapi 3 gepok. Ini yang kamu mau gitu. Karena gue dibilang cuma iyain aja, apa yang si Nyai itu ngomong ya udah gue bilangnya iya aja. Iya Nyai. Setelah ini kamu ritual di rumah kamu. Sediain 7 rasa tuh, misalkan kayak kopi manis, kopi pahit, susu, terus teh gitu. Pokoknya harus ada 7 rasa. Terus sama tanah dari rumah kamu, terus lampu corong juga, sama ayam cemanik, tapi ambil darahnya gitu. Kata gue iya, gituin kan. Setelah itu dia hilang, kembali lagi ruangannya ke semula, jadi kayak sempit lagi gitu. Tapi bener-bener nggak ada rasa takut gue di situ. Gue takutnya tuh pas pertama duduk. Takut nih. Tapi pas setelah keadaan ruangan itu berubah, nggak ada rasa takut. Tapi sorry gue sambil ngerokok ya. Oh boleh, silahkan. Terus nggak ada rasa takut. Setelah itu udah kan, ritual gue pertama lancar. Akhirnya si AA ritual yang kedua. Dia ritualnya kan di belakang rumahnya dia kan, rumahnya si dukun itu di gua itu kan. Berdua tuh mereka berangkat kan. Nah si AA itu diantarnya cuma sampai di depan guanya aja. Nah si AA ke dalam tuh sendiri. Ke dalam sendiri, itu yang namanya sosok jin apapun ada di situ. Ada yang di atasnya kepalanya manusia, di bawahnya ular. Ada juga yang kayak kera. Berarti momennya berbeda sama apa yang lu rasain ya? Iya, kalau gua kan cuman ketemu sosoknya itu, sedangkan si AA itu lebih banyak lagi. Lebih banyak banget. Apalagi AA gua itu orangnya sensitif, jadi bisa ngeliat lah hal-hal kayak gitu. Dan dia udah ngerasa nggak ada rasa takut juga, karena mungkin tekad dia kali ya yang udah kuat lah gitu. Dia jalan, ketemulah sama tempat yang memang disediakan untuk pesugihan itu. Dia duduk, nggak lama dia ngeliat di sebelah kiri kanan itu banyak orang telanjang tapi kayak dirantai gitu. Jadi tapi kayak budak gitu ya? Iya, tapi transparan, nggak jelas banget. Karena kan gelap juga kan, jadi nggak terlalu jelas banget, kayak dirantai gitu. Kayak bener-bener ya iya budak, kayak ya pokoknya mengerikan lah gitu. Tapi ya tuh kayak nggak peduli, mungkin udah dibutakan sama setan kali ya. Setelah itu dia duduk, datanglah sosok Nyai lagi. Nyai yang pertama kali gue lihat. Dia sama ajudannya juga kan, sama yang sosok tinggi gede itu. Ditanyakan sama si Nyai itu, mau apa kamu kesini? Saya mau ya pesugihan gitu kan. Setelah itu si AA kan ngasih 3 foto nih. Ternyata 3 foto itu yang bakal ditumbalin sama si AA. Tapi 3 foto ini musuhnya. Karena sebelumnya itu kan dia cerita nih sama dukunnya, boleh nggak gitu kalau yang ditumbalin itu musuh saya, bukan keluarga saya gitu. Bisa kayak gitu. Akhirnya si AA mengiyakan kan. Nah si 3 foto ini dikasih ke si Nyai itu. Nyainya mah iya aja. Setelah dikasih, setelah perjanjian itu selesai, dikasihlah 3 karung uang si AA-nya sama 1 golok. Nah kata si Nyai itu, kalau kamu keluar dari sini, siapapun yang menghalangi kamu tebas. Pas si AA keluar dengan bangganya kan, waduh gue udah dapet nih kan apa yang dia kepengen, 3 karung uang sama 1 golok. Di perjalanan dia ngeliat sosok, tapi masih samar, nggak terlalu jelas banget. Dia pikir tuh salah satu dari 3 foto ini, ya kan, karena kan dia pengennya 3 foto ini kan, salah satunya gitu. Ternyata bukan yang datang, nenek kita. Nenek yang pengen banget kita bahagiain, yang pengen banget
ya istilahnya gua sama AA itu ngelakuin pesugihan itu, ngelakuin cari duit instan itu pengen ngebahagiain keluarga, pengen ngebahagiain terutama nenek kita, karena kita sayang banget sama nenek kita kan. Itu si AA ngelihat sosok nenek kita langsung kayak gemeteran, duduk, nangis Setelah dia ngelihat nebas itu. nggak tebas. Ah, Karena kan dia pikirnya kan 3 orang ini nih. Kalau 3 orang ini oh sosok berarti belum sempat, Belum terus sempet. ngelihatnya udah nenek, iya, akhirnya udah berbentuk nenek kita, udah dia duduk nangis kayak lemes gitu. Dan goloknya dia taruh, uangnya dia taruh, dia lari ke depan gua itu. Ketemu kan sama dukunnya. Dia nggak ngomong apa-apa, saya mau pulang. Pas datang ke rumahnya, itu udah sekitar jam setengah 6. Dari jam 2 itu sampai selesai itu dia jam setengah 6 baru selesai kan. Dia langsung ngajakin gue pulang. Ayo kita pulang deh, ayo kita pulang. Lah kenapa gitu? Kita pulang aja. Sekitar jam 7-an gue pulang kan tuh sama gue naik bis kan. Di bis gue nanya, gimana tadi A? Terus kata gue, nanti aja diceritainnya. Gue kan kepo ya, kata gue, kan gue udah istilahnya gue ritual yang pertama kan gue udah jelasin. Gue penasaran juga dong, ritual kedua kayak gimana. Hasilnya dia kayak gimana? Iya, setelah dia jelasin, gue juga nyesek. Maksudnya, ya Allah gitu. Baru di situ tuh gue baru sadar, gue sama AA gue tuh baru sadar kalau pesugihan itu ya emang gak baik. Kayak baru dibukain hati gitu. Nah, kita pulang kan. Setelah kita pulang tuh, kita pikir tuh karena kita nggak melakukan ritual yang kedua, uangnya pun kita nggak ambil, kita nggak bakal ada apa-apa lagi tuh sama mereka kan. Kayak udah perjanjian itu udah hilang gitu. Ternyata salah. Setelah kita pulang, seminggu kemudian, wah kita mau diteror. Gue dimimpiin, sampai 7 hari 7 malam gue dimimpiin, didatengin sama sosok gede itu, gue mau dibawa ke sana. Terus udah gitu AA gue itu sakit-sakitan sampai akhirnya dia berantem terus sama istrinya dan sampai pisah. Dan dia nikah lagi, itu lebih parah lagi. Setiap istrinya hamil selalu keguguran. Dan setiap AA gua itu mau kayak kerja atau apa itu susahnya nauzubillah. Dia nggak pernah bisa yang namanya kayak nyari uang yang halal tuh nggak pernah bisa. Dan waktu itu dia ngerantau ke daerah, ya pokoknya adalah gitu. Dia ngerantau, didatengin lagi tuh sama sosok yang tinggi gede, yang sampingnya nenek itu, yang si Nyai. Tapi bukan nyainya yang datang, tapi sosoknya itu. Yang ajudannya tadi. Datang, dia bilang, lanjutkan uang kamu nih. Jadi si A itu dipaksa untuk melanjutkan ritual itu, untuk melanjutkan pesugihan itu. Cuma kan si A nggak mau, karena kan yang diminta kan nenek kita, bukan 3 orang yang dia benci itu kan. Dia nggak mau, tetap dia nolak, dia nggak mau, dibikinlah sakit si A. Hampir 6 bulan dia nggak bisa makan, dia nggak bisa, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, dia kayak mayat hidup. 6 bulan. Kita udah ke rumah sakit, udah kemana-mana, udah berobat ke sini ke sana, nggak bisa sembuh. Terus akhirnya bisa sembuh karena? Sampai akhirnya tuh, istrinya kan lagi hamil nih, hamil 8 bulan. Sebelumnya kan emang udah hamil, tapi kan keguguran. Nah ini kan udah hamil 8 bulan nih. Bentar lagi dong lahiran. Cuma kan si A-nya lagi keadaan sakit. Bener-bener kayak satu keluarga tuh udah kumpul, udah ngelihat si AA, udah ya kita tuh udah pasrah lah gitu. Ngeliat si A tuh, keadaan si A tuh udah pasrah. Udah bener-bener kurus banget, terus korengan. Seluruh badan tuh korengan. Jadi kayak penyakit kulit ya? Iya. Terus seluruh badan si A tuh udah korengan, badannya udah kurus, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan sampai melek pun kayak ya udah cuma melek doang gitu. Keluarga semuanya udah kumpul. Nah, om gua ada yang bisikin. Ada bisikan dari om gua. Kata yang ngebisikin itu, pilih mana. Yang belum lahir
atau yang sedang sakit. Om gue udah ngerti, karena kan satu keluarga kan ada beberapa keluarga ada yang tahu kalau gue sama si A pernah melakukan pesugihan itu kan. Kata om gue yang belum lahir aja. Nah, setelah si om gue itu ngedenger itu, gue ngeliat itu di depan pintu ada sosok yang tinggi gede itu, yang mau ngambil si A. Tadi. Iya. Kata gue astagfirullahaladzim, kata gue, ini ngapain nih orang kesini? Bukan orang ya, itu mah jin ya. Itu bener-bener di depan bener-bener di depan pintu gitu kan. Rumah gue kan melompong gitu kan. Jadi ini pintu AA gue tuh udah di tengah rumah. Jadi kalau ke luar tuh udah kelihatan gitu. Jadi buka pintu langsung kelihatan iya, lah gitu. Kata gue astagfirullahaladzim, itu apaan? Tuh dia udah kayak udah siap-siap ngambil si AA gitu. Gue ngerasanya kayak gitu karena gue ngeliat gitu. Nah, setelah ada bisikan itu, tiba-tiba besokannya itu si AA membaik. Entah kenapa membaik. Nah, setelah 3 hari, yang si AA tadinya cuma bisa berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, dalam 3 hari itu dia bisa duduk. Dia bisa makan. Kita semuanya seneng dong. Wah, si AA sembuh nih kan. Mungkin ya mujizat dari Allah ya kan, kita pokoknya senang banget semua keluarga. Istrinya kan lagi hamil nih kan. Dia baru sadar kalau anaknya nggak gerak. Nggak gerak. Dia ngomong lah sama gue kan, Dek, nih kok si Utun nggak gerak, kata gitu. Kan gue panik ya. Ya coba kayak kita minum atau makan gitu kan, biasanya kalau misalkan lagi hamil tuh kalau dia nggak gerak kita rangsang pakai makanan, pakai minuman kan, tetap nggak gerak. Akhirnya langsung lah gue bawa saudara gue ke bidan, pas dicek udah meninggal 3 hari yang lalu. Jadi instan banget ya jawaban dari bisikan itu ya. Iya. Jadi pada saat si AA mungkin ya lagi sakaratul maut, lagi mau dibawa sama si sosok itu mungkin ya, dengan bisikan itu ya udah ambil yang belum lahir gitu. Akhirnya mungkin si jabang bayi itu yang belum lahir meninggal, diambil pada saat AA gue lagi sakaratul maut. Itu pas banget kan. 3 hari itu si AA-nya benar-benar pulih, dan 3 hari itu ternyata bayinya udah meninggal. Akhirnya dikiret kan, dipaksa dikeluarin, tapi si AA nggak tahu kalau anaknya udah meninggal. Istrinya lagi di rumah sakit, si AA juga lagi proses penyembuhan. Jadi gua itu benar-benar ke rumah sakit ke si AA ngejagain gitu. Dan si AA kan masih korengan nih. Korengannya tuh dia itu garuk tanpa sadar, Bang. Jadi setiap malam nih dia garuk itu badan. Berarti korengnya itu karena garukan dia sendiri. Karena garukan dia sendiri. Karena gatalnya naujubillah katanya. Bener-bener gatalnya tuh udah gue aja sampai jijik gitu ngeliatnya. Nah, ada ustadz datang nih ke rumah. Ceritanya pengen ngejenguk gitu. Ustadz tetangga. Satu kampung juga sama gue. Ngejenguk. Pas dia mau masuk ke rumah gue, dia balik lagi, Bang, langsung. Dia balik lagi, dia keluar. Ketemulah sama gue sama om gue kan. Kenapa Pak Ustadz kok balik lagi, katanya. Oh nggak apa-apa, katanya, saya ada urusan lain. Ditanya lagi kan sama om gue, udah jujur aja kenapa. Mohon maaf nih, katanya, saya nggak berani ngelihat si AA. Saya ngelihat badan si AA tuh penuh belatung. Jadi kenapa dia sampai garuk bener-bener sampai pada berdarah, gatalnya nggak karuan. Itu ternyata katanya seluruh badannya itu belatung. Yang bisa ngelihat ya. Kalau kita kan ya kita ngelihatnya ya medis gitu. Cuman karena gatal karena garukan dia sendiri. Bener. Ternyata itu udah belatung semua gitu. Dan ribuan sosok yang ada di tubuh si AA. Gila. Udah bukan 1, 2 tapi ribuan gitu. Dan si AA pun emosional banget, Bang. Yang biasanya dia itu orangnya penurut, ceria, dan nggak pernah marah-marah. Tapi pada saat itu, pada saat dia lagi sakit, emosinya tuh kayak nggak kekontrol gitu. Bahkan sama nenek kita sendiri, itu sering berantem. Sering marah-marahin nenek kita. Sampai nenek gue tuh sampai pernah nangis gitu. Berarti bener sifatnya itu benar-benar berubah 180 derajat. Iya.
bener-bener kayak Masya Allah. Tapi setelah anaknya meninggal itu dia semakin membaik. Dia nggak pernah bisa jalan pada saat itu 6 bulan, bayangin. Sampai ya kayak mayat hidup gimana sih. Itu pas anaknya meninggal ya, itu dia bisa duduk, bisa makan, bahkan sehari makan berapa, bisa 17 kali Bang. Bener-bener aduh, kayak gue aja ngerasa itu bukan AA gue. Ya bayangin aja sehari 17 kali, meskipun cuma sedikit, tapi kan ibaratnya kalau logika manusia ya seenggaknya 5 kali lah, paling banyak gitu kan. Ini apa aja dimakan, tapi badannya kurus. Bahkan om gua ngeliat gitu, dia kan juga ngebantu kan. Kenapa gua masih bertahan? Karena beberapa om gua itu kan bisa ya, maksudnya bisa dalam hal spiritual gitu. Dia masih ngejaga gua. Dan om gua tuh ngeliat emang banyak sosok banget gitu. Dan ada nih, gue pernah dengar cerita satu keluarga yang bisa itu dia nggak bisa nolong keluarganya sendiri. Pernah nggak lo dengar gitu? Nah itu keluarga gue bisa nolongin orang, tapi untuk keluarga dia sendiri dia nggak bisa, harus dari orang lain kayak gitu. Dan gue kan punya pengalaman yang memang nggak patut untuk dicontoh gitu kan, dengan pesugihan ini gitu. Bahkan gue aja sampai didatengin terus, gue kerja di Jakarta didatengin juga, gue sampai kesurupan sendirian di kosan sendirian, gue kesurupan. Jadi mau dimanapun kita, kalau kita udah salah jalan akan terus kena efeknya gitu kayak. Dan bukan ke kita doang, ke keluarga juga gitu. Sampai akhirnya ya memang yang lebih dominan tuh si AA sih sebenarnya, untuk didatengin terus dibikin sakit gitu. Kalau gua mungkin dia yang punya niat gitu ya. Dia yang punya niat, memang yang kurang baik ya kan. Emang nggak baik. Itu bukan kurang baik lagi, itu memang kurang udah nggak bagus udah nggak baik untuk dicontoh gitu. Baik itu mah. Nah, setelah itu dia semakin membaik kan, cuman ya memang emang bukan dia gitu. Dari cara omongnya, terus dari cara ya gerak-geriknya kan kita tahu kan. Kalau kita memang dari kecil bareng sama si A itu ya pasti tahu. Dia tuh kayak gimana tuh pasti tahu gitu. Tadi itu bukan A banget gitu. Tuh guys, berarti segala sesuatu yang instan itu nggak baik. Meskipun lo dikasih sama jin itu kebahagiaan ya menurut lo gitu, itu dampaknya gak sesuatu yang instan nggak enak. Yang instan enak cuman Indomie. Enak gitu, jadi lapar nih. Ini anak kosan banget kan? Anak kosan Indomie banget gitu. Nah terus Kak, akhirnya kalian berdua bisa terlepas dari gangguan itu tuh gimana? Ya. Jadi kenapa gue bercerita kayak gini kan? Pertama, gue nggak mau kalian itu sampai mengalami apa yang gue alamin, apa yang keluarga gue alamin gitu. Dan kedua, gue juga pengen ada referensi dari kalian pengobatan, karena gue udah capek bang. Pengobatan ke A ke Z itu gue udah pernah alamin, dari yang harus gue ngelakuin kayak mandi kembang lah, gue juga harus ngelakuin kayak ritual-ritual yang memang agak melenceng dari agama Islam gitu. Gue udah pernah ngelakuin gitu karena saking kepengen sembuh, kepengen lepas dari hal-hal gaib itu kan. Akhirnya gue ceritakan tuh di salah satu YouTube. Nah, akhirnya adalah yang nyaranin gue ke daerah Kuningan. Nah, gue ke sana kan nih. Gue ke sana itu di perjalanan pun bang, yang namanya rintangan banyak banget, sampai gue disasarin. Terus yang nyetirnya dilihatin sama pocong, bayangin. Kayak gue tuh nggak boleh ke situ gitu. Nah pas gue udah nyampe nih sama tempatnya, dia nanya kan kenapa, ya gue ceritain dong semuanya. Akhirnya gue diruqyah lah, kita berdua diruqyah. Pertamanya si AA yang diruqyah, dia dimandiin di luar gitu, kayak di outdoor gitu dia mandiin. Itu setiap tetesan airnya kayak melepuh di badannya si AA. Si AA tuh ngerasa kayak digebukin satu RT gitu. Sakitnya tuh bener-bener luar biasa kata si AA. Nah, setelah dimandiin, gue tuh nanya sama si AA, gimana rasanya? Dia nggak kenal bang sama gue.
jadi lupa ingatan. Lupa ingatan, dia nggak tahu dia di mana. Dia nggak kenal sama gua, dia nggak kenal sama mama gua, kan gua kesana sama keluarga kan, sama mama gua, anak gua gitu. Dia nggak kenal. Sama sekali nggak ngerti Sama apa-apa. sekali nggak kenal, dia cuma diam, pelengok gitu. Gue khawatir dong. Iya. Gue nanya kan sama ustadznya, Pak Ustadz ini kenapa gitu. Terus kata Pak Ustadznya, sukmanya AA kamu itu udah di sana. Di sini Iya, tuh benar sih. kayak gimana ya? Ya dia ada, cuman bukan dia katanya. Karena emang kalau yang gue pernah dengar gitu ya, ketika sukma udah nggak ada di tubuh kita, ya kemungkinan tinggal dua nih, antara gila atau mati. Iya. Makanya kenapa gue nggak kenal sama AA gue, ternyata yang di dalam tubuhnya tuh udah bukan Udah dia bukan dia. seutuhnya gitu. Kata gue, lah terus gimana nih? Masa AA gue jadi begini kan? Benar. Ini proses katanya. Proses untuk kayak membalikan lagi sukmanya ke tubuhnya. Akhirnya setelah beberapa jam dia disuruh istirahat dulu, barulah diruqyah. Si A diruqyah itu si A tuh bener-bener kayak orang digorok. Dia kan ditidurin gitu kan. Jadi ada 2 ustadz, terusnya ada beberapa santri yang bantu doa juga ditidurin. Nah pas dia ditidurin, dia udah kayak ngerasa digorok. Awalnya kan tahu kan yang dia harus gorok orang. Iya. Ternyata dia sendiri yang ngerasa kegorok. Sampai dia nahan, bener-bener nahan, tiba-tiba gue kesurupan di situ. Kata yang gue bilang nih, jadi si sosok yang ada di tubuh gue bilang, ini udah jadi milik gue. Gue udah suka sama orang ini. Oh berarti makhluk itu masuk ke Kak Sherly dan ngomong kalau ini udah punya dia? Iya, kita berdua udah punya dia. Oh, oke. Gitu. Hanya kata ustaznya, gue dulu nih diobatin, biar sadar dulu, baru si AA lagi. Itu si AA bener-bener kayak orang kesakitan, ya gimana sih, kayak orang ngerasa digorok gitu, sampai kayak gitu kan. Setelah itu, si AA kan lagi di ruqyah kan, itu tiba-tiba ada angin, hujan, tapi di rumah ustaznya doang, kayak muter gitu, angin sama hujan tuh udah muter di situ, dan dia kan kayak musola gitu kan, kayak musola. Nah, gue kan di dalam, gue ngeliat di luar musolanya itu kayak banyak banget yang mau masuk, tapi dia nggak bisa masuk, kayak ada ngejaga. Kata gue, ya Allah ini apaan ya gitu. Maksudnya bener-bener kayak segininya loh gitu untuk memutuskan perjanjian itu. Bener-bener kayak, aduh, di film-film tuh nyata loh gue ngeliat. Soalnya emang kalau gue dengar kayak ketika kita membantu orang untuk memutuskan suatu perjanjian, efeknya tuh bukan main. Iya. Ya mungkin kayak yang Kak Sherly cerita tadi tuh kan, angin itu cuma ada di rumah si perukiahnya gitu. Iya. Nah mungkin itu salah satu efeknya juga gitu ya. Mungkin. Dan bener-bener kita bisa ngelihat hal-hal kayak gitu kan di TV gitu kan. Dan itu gue nyata. Bener-bener nyata gitu. Kata gue, ya Allah ini beneran ada loh kayak gini gitu. Memang dulu waktu masih ada abah gue, adalah kejadian kayak gitu. Cuma nggak se-ekstrim gitu. Nah kalau yang kemarin yang gue pengobatan itu bener-bener ekstrim. Bener-bener kayak di luar nalar gitu. Dan AA gue yang bener-bener tadinya orangnya kocak, terus orangnya ketawa ketiwi, terus ceria, tiba-tiba hilang ingatan kayak gitu, gimana nggak panik? Benar. Panik banget. Sampai suami gue yang nanya pun, kenal nggak sama adik? Enggak. Dia cuma geleng-geleng doang. Akhirnya setelah semuanya beres, gue di situ nggak ada ruqyah karena posisinya lagi dapet. Setelah keesokan harinya ditanyalah tuh si AA, semalam kenapa? Ternyata si AA pas lagi di ruqyah itu dia lagi ada di alam lain. Oke, jadi berarti dia yang dia tahu dia adanya di sana. Iya. Dia ngelihat semua almarhum, kayak almarhum abah, almarhum ayahnya, almarhum nenek datang nangis, mungkin ngelihat kelakuan kita gitu. Kenapa lu sekarang gini gitu? Mereka tuh nangis, terus si A juga nangis di situ gitu. Dan setelah itu dia ke alam yang gua itu, di gua itu dia datang. Yang dia ritual. Dia ritual. Dia itu mau diambil sama sosok itu.
Sosok yang hitam tadi. Iya, entah kenapa ada orang yang megang dia, kayak nolongin dia gitu, ditarik. Lu nggak usah ikut sama mereka, katanya gitu. Ditarik, dia sadar udah pagi. Dia lagi istirahat. Itu ngerukiahnya dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Bayangin. Kita semuanya di situ udah pada nangis, gemeteran, takut. Yang ngelihat keadaan si AA, bener-bener kayak orang gimana sih, kayak orang digorok gitu, sampai mulai gue ngeliatnya juga udah ngeri banget dah. Dan itu bener-bener pengalaman yang luar biasa dan jangan sampai ditiru. Jangan sampai ditiru. Dan ini juga perlu di disclaim dikit, kayak apa, cerita ini cerita yang di luar nalar. Iya. Jadi buat kalian yang nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau buat kalian yang percaya, jangan sampai kalian melakukan hal ini gitu. Karena udah cukup kasih aja gitu ya. Jangan sampai gua ataupun kalian malah terjerumus juga ke lubang itu gitu ya. Lubang. Padahal kan itu istilahnya nggak sampai benar-benar melakukan pesugihan. Kan, karena kan uangnya juga kan nggak diambil. Iya. Terus kita juga nggak ngasih kayak tumbal itu, enggak gitu. Tapi ya berlanjut karena kita udah mengiyakan. Nah, gimana kalau misalkan itu berlanjut? Aduh, berarti akan mungkin lebih parah lagi kayak. Parah lagi. Karena setahu gue bang, perjanjian pesugihan itu kalau uangnya itu masih belum kita ambil, kita masih bisa terputus. Okay. Memang agak sedikit ribet gitu. Hanya orang-orang yang benar-benar mampu untuk memutuskan itu bisa. Berarti ada ajiannya tersendiri ternyata. Karena kan kalau orang yang kita ngebantu orang untuk memutuskan itu takutnya berdampak ke orang yang itu ya. Harus ada kayak ya semacam mungkin ilmu yang memang bikin kita tuh kayak stop di gua aja gitu. Karena jangan ke keluarga gua. Kalau nggak salah tuh ibaratnya tuh gini, ketika kita mau membantu untuk memutuskan satu perjanjian, ilmu kita juga harus lebih tinggi daripada si perjanjiannya kan. Harus lebih tinggi. Karena kalau sama-sama ya tetap aja KO. Beneran, please. Sampai ustadz aja kan dia nggak berani loh. Ya kita kan namanya manusia kan ya, ada yang lebih tinggi lagi gitu, di atas langit ada langit lagi kan gitu. Bener-bener ya luar biasa sih bang itu. Awalnya kan gue nggak tahu ya kalau perjanjian itu masih berlanjut gitu. Gue ngelihat si AA gue itu sakit bener-bener parah. Akhirnya gue juga sering banget diliatin sama sosok itu, ya akhirnya baru gue sadar kalau perjanjian itu ternyata masih berlanjut. Dan gue juga nggak pernah tahu itu benar-benar diambil apa enggaknya gitu yang sosok itu, karena kita nggak pernah lihat kan secara jelasnya gitu. Itu cuma hanya bisikan-bisikan aja. Cuma kan secara logika juga bingung mau masukin logika juga gimana. Berarti hal itu terputus ketika Kak dan keluarga ke Kuningan. Iya, harusnya 7 kali sebenarnya. 7 kali rukiah, cuma baru sekali rukiah. Terus sekarang? Waktu itu kan masih pandemi ya, pandemi yang benar-benar lagi muncak-muncaknya gitu. Mau ke sana lagi kan nggak bisa tuh, akses diputus PPKM. Kan. Sampai sekarang belum ke sana lagi sih. Tapi masih komunikasi sama ustadz. Masih. Dan banyak banget nih yang nge-DM gua minta untuk pengobatan di sana. Untuk saat ini mereka belum buka lagi. Karena pandemi itu? Bukan, karena dia lagi renovasi. Oh. Iya, jadi banyak nih yang nge-DM gua. Mau. Maaf. Kalau enggak sama dia aja bisa kok. Bisa. Wah, bahaya nih. Kayak gitu. Itu ya pengalaman yang nggak bisa dilupain sih bang. Benar-benar. Kalau inget itu tuh nangis tau. Kenapa gue sebodoh itu gitu. Ini, gue ngembleng nih. Tapi gue tuh sebenarnya masih pengen banyak nanya nih Kak. Cuman nggak tahu kenapa di obrolan ini gue agak sedikit ngembleng nih. Itu terjadi juga gak sih ketika lu menceritakan hal ini ke orang lain? Iyalah. Karena setiap gue ceritain tuh kan gue ngebayangin ya. Gue ngebayangin ada di sana juga gitu. Iya. Dan pasti agak terpanggil juga gitu. Iya, kayak sekarang deh.
Ya, sekarang juga sedikit merasakan hal-hal. Iya, kayak gitu. Dan panas banget. Kayak gitu. Ya pokoknya jangan sampai ngelakuin hal yang bodoh. Kitanya harus pintar. Nih Kak, terakhir. Tadi kan Kak Sherry bilang baru 1 kali ya Apanya tuh? rukyahnya. Iya. Dan sampai sekarang itu berarti masih ada gangguan lagi atau udah berkurang? Kalau dari guanya udah sih, udah nggak ada gangguan lagi. Cuman kalau dari si AA, dulunya itu kayak sehari itu selalu diliatin sama sosok itu, sama sosok tinggi gede itu kan. Itu hampir setiap hari diliatin, didatengin dan dibilang katanya harus dilanjutin. Kalau sekarang udah jarang, udah jarang didatengin. Tapi dia udah nggak pernah ngomong lagi, dia cuma diliatin aja. Kalau dulu mah lebih ekstrim, sampai mau dibanting AA gue juga, bener-bener, aduh, AA gue mah udah, untung aja gitu masih hidup gitu orangnya. Berarti makhluk itu juga bisa megang kita? Iya, pernah sampai didorong loh, sampai mau ketabrak mobil. Ya Allah. Karena saking nggak mau ngelanjutinnya gitu. Ya setelah keluar dari rumah itu, kita naik mobil tuh kita kayak baru sadar gitu loh Bang. Kayak disadarin gitu. Ini salah loh gitu. Untungnya gitu kita sampai bener-bener nggak melanjutkan. Untungnya gitu. Berarti cerita-cerita yang beredar tentang efek dari pesugihan itu benar kayak maksudnya ketika kita melakukan pesugihan, yang dikorbankan itu adalah keluarga atau diri kita sendiri. Iya. Kalau si AA lebih milih ya udah gue aja katanya. Lu jangan ngambil keluarga gue aja. Cuman kan karena mungkin dari keluarga juga ada yang ngejaga. Jadi ya si AA masih alhamdulillahnya masih sehat lah gitu sampai sekarang. Dan mungkin yang belum lahirnya itu yang diambil. Cuman ini agak sedikit pertanyaannya, kalau misalkan gitu ya, karena awalnya pasrah, seandainya hal itu terjadi, apa iya itu selesai sampai situ aja? Kalau gue nanya sama yang lain ya yang lebih ngerti gitu, karena itu uangnya itu kan kita masih belum diambil dah. Pertama uangnya kita masih belum diambil, kan harus barter ya. Dan apa namanya tuh, si AA pun tidak melanjutkan ritual yang ketiga, kan harus ritual yang ketiga kan. Kalau seandainya kita melakukan ritual yang ketiga, berarti memang udah prok kita masuk ke dunianya mereka. Karena ini masih setengah-setengah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya si AA-nya udah nggak ada ya udah nggak ada lagi. Udah putus. Dan itu kayak apa ya modelannya ya? Kayak kontrak sih. Kayak kontrak. Jadi kalau misalnya si A-nya udah nggak ada ya udah gitu. Setahu gue perjanjian juga kayak gitu sih Bang, kayak perjanjian pesugihan itu. Kalau misalkan si yang tokoh utamanya udah nggak ada ya udah. Berarti emang kecuali santet ya. Santet kan bisa nerus. Oke. Kayak gitu. Berarti emang kadang tergantung sama si kontrak perjanjiannya juga ya. Kalau tokoh utamanya udah nggak ada ya udah. Iya, maksudnya bisa jadi itu sampai keturunan keberapa kayak gitu-gitu juga kali ya mungkin ya. Kalau setahu gue ya Bang ya, kalau pesugihan itu kan kita langsung sama tokoh utama nih. Kita perjanjian sama tokoh utama nih, ya kan? Iya. Kalau lu udah nggak ada, ya udah perjanjiannya selesai gitu. Menurut gue, setahu gue. Iya. Kalau seandainya memang kayak apa namanya tuh, kayak santet, dia perjanjiannya seluruh keluarga baru berlanjut gitu. Kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan kayak pesugihan mah udah, kecuali kalau kita melakukan perjanjian sama jin itu untuk misalkan ilmu, terus kayak misalkan kita minta yang lainnya gitu, itu kita berdampak ke anak cucu. Kayak gitu. Ini menarik banget sih, maksudnya ini Kak Sherry ini punya banyak banget cerita guys. cuman nih kan nih waktu yang memisahkan itu kita. Dia. Gimana kalau misalkan boleh gak sih Kak nanti nextnya kita cerita-cerita lagi gitu? Boleh. Karena masih banyak banget nih sebenarnya yang
gue butuh banyak pelajaran, gue pribadi butuh banyak pelajaran, dan mungkin pijakers di rumah juga butuh gitu pengalaman-pengalaman Kak Sherly yang ibaratnya tuh supaya nggak mereka contoh juga gitu kan. Yang kayak Kak Sherly itu kayak buruk banget gitu ya. Gue ngomong kayak gitu, ya Allah. Apa? Enggak, ya maksudnya. Karena kan kalau misalkan kita nggak melakukan itu kita nggak pernah tahu, Bang. Iya benar. Ya nggak sih, kalau kita cuma ngedenger gitu, kita ngelakuin sendiri itu udah ya udah. Dan gue ngomong kayak gini ya biar lo enggak gitu, jangan. Iya, apalagi tadi pas di belakang kamera Kak Sherly juga sempat cerita tentang yang tamu bulanannya cewek. Iya. Nah itu juga ada dampak-dampaknya guys, parah banget. Itu mungkin nanti kayak. Iya. Jadi cuplikan ya. Jadi gue dulu lagi dapet, terus gue lupa kalau gue nggak pakai pembalut, tapi kalau gue pakai kain gitu. Dan gue lupa nyuci dong guys. Dan banyak banget sosok-sosok yang dateng. Dan itu efeknya lama loh. Sampai kesurupan 2 hari 2 malam, bayangkan. Nah itu nanti kita ceritain lagi kayak. Dan pesannya buat pijakers di rumah nih Kak. Perbanyaklah beribadah. Karena ya itu dia Bang, dari keluarga gua memang udah terjerumus sama hal-hal mistis ya. Jadi untuk beribadah itu kurang. Karena itu ya godaan-godaan dari setan itu kan lebih dekat ya. Jadi kalau misalkan kalian yang memang nggak mau seperti gua, nggak mau melakukan hal-hal yang ya kurang baik, ya udah perbanyaklah ibadah. Itu aja sih. Emang udah janji Allah juga sih di Al-Quran surat apa ya, lupa lagi. Kalau kita memperbanyak ibadah, kita ibadah sama Allah, Allah akan melancarkan segala urusan kita gitu. Ini buat yang muslim ya, buat yang muslim. Dan di agama lain pun mungkin juga sama, gue kurang tahu, mungkin juga sama ada ayatnya gitu. Jadi lebih baiknya mintanya sama yang maha kuasa gitu. Ya kayak. Meskipun pelan tapi pasti kan. Benar. Karena yang maha kuasa juga tahu porsi yang kita butuhkan. Iya. Gitu. Yang terbaik buat kita ya Bang. Iya. Jadi mungkin sekian kali kayak, mungkin itu dulu kali ya. Benar. Kita udah mau. Gue ngeblank ya Allah. Aduh. Terlalu gue mau ngomong apa nih? Itu dipersingkat tuh padahal itu. Itu udah dipersingkat nggak? Oh, persingkat banget itu. Tuh, ini udah persingkat guys. Coba kalau misalkan diceritain semua mungkin akan 2 part nih. Iya, 2 part. Tapi karena Kak Sherly dan gue sayang sama kalian, nggak usah pakai part lah. Next ya, kita cerita lagi. Dan yang paling penting jangan lupa nih buat tengok ke channelnya Kak Sherly. Nama channelnya apa Kak? Diary Neng Sherly. Diary Neng Sherly. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan buat kalian pijakers di rumah, gue nggak pernah lupa nih buat ngingetin ke kalian, jangan pernah takut sama mereka. Kenapa? Karena manusia diciptakan lebih sempurna daripada mereka. Bener ya Kak? Bener. Tapi jangan terlalu jumawa juga. Gitu, karena tetap ada adab-adabnya yang harus kita jalanin. Dan mungkin sekian video kita di kali ini ya Kak, di ceritanya podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, mungkin nanti sama Kak Sherly lagi ya Kak? Insya Allah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon maaf nih Kak, nggak jadi kayak ngeblank gitu. Ya Allah. Nah buat yang mau dengerin cerita Kak Sherly nih, komen di bawah di kolom komentar tentang apa tadi Kak? Pesugihan. Bukan yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Boleh. Yang tentang tamu bulanan, Iya, kalau misalkan banyak nih yang dari kalian yang pengen diceritakan tentang hal itu, nanti jatahnya Kevin yang ngontek Kak Sherly. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa buat datang ke channelnya Kak Sherly, terus di subscribe, di like, di komen. Ya segitu aja. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you.